Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sobat radar mansasol yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali adalah seseorang yang tidak lagi diragukan keilmuannya. Akan tetapi beliau tidak pernah gengsi untuk memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Hingga suatu ketika Imam Al-Ghazali sedang melakukan perkumpulan bersama murid-muridnya. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?" Lalu murid-muridnya menjawab. Ada yang menjawab orang tua, kerabat, saudara. Benar, kata Imam Al-Ghazali. Akan tetapi murid-muridku, yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini adalah kematian. Setiap kita percaya bahwa kematian itu akan datang menghampiri kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Lalu dengan bekal apakah kita akan mempersiapkan kematian tersebut? Apakah kita akan dimatikan dengan keadaan husnul khatimah atau dengan keadaan su'ul khatimah? Maka dari itu marilah kita memperbanyak amal ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan, yang dimana seluruh amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan pertanyaan nomor 2. Wahai murid-muridku, apakah yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Lalu murid-muridnya menjawab, matahari, bulan, bintang. Benar, kata Imam Al-Ghazali. Akan tetapi murid-muridku, jawaban yang paling benar adalah yang paling jauh dari diri kita di dunia ini adalah masa lalu. Masa lalu amatlah jauh dari kita. Satu detik yang sudah berlalu pun tidak bisa kita membelinya kembali. Bahkan kita beli dengan harga ratusan juta sekalipun, kita tidak akan bisa untuk membelinya kembali. Maka dari itu, janganlah kita biarkan waktu kita berlalu begitu saja. Marilah kita di setiap detik, di setiap menit kita, marilah kita gunakan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan pertanyaan nomor 3. Wahai murid-muridku, apakah yang paling ringan di dunia ini? Kemudian murid-muridnya menjawab, yang paling ringan adalah kapas, hembusan angin, debu-debu. Benar, kata Imam Al-Ghazali. Akan tetapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat amatlah sangat ringan bagi kita. Sangat enteng kita meninggalkan sholat. Bahkan kita meninggalkannya sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berpuluh-puluhan tahun kita sanggup meninggalkan sholat. Amat ringan meninggalkan sholat itu. Akan tetapi asal kita tahu bahwa salatlah yang paling berat amal timbangannya nanti di akhirat. Salatlah amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk menjaga salat kita yang biasanya tidak salat. Marilah kita salat kembali. Yang biasa lalai dalam solatnya, marilah kita untuk selalu istiqomah menunaikan ibadah solat. Karena di bulan Ramadan yang mulia ini, segala amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala salat sunnah akan dihitung sebagai pahala salat wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu baiknya Allah kepada kita, diberikannya kita pahala yang berlipat ganda, terutama pada bulan Ramadan. Kemudian Imam Al-Ghazali kembali bertanya kepada muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling tajam di dunia ini? Kemudian murid-muridnya menjawab,
Pedang wahai guruku, pisau. Benar kata Imam Al-Ghazali. Akan tetapi yang paling tajam di dunia ini adalah lisanul insan, adalah lisan manusia. Amat tajam lisan manusia. Sebuah pedang tidak bisa menyayat sebuah hati. Hati yang dimaksudkan adalah hati yang bersifat abstrak, tidak berbentuk. Pedang tidak bisa menyayat sebuah hati, akan tetapi lisan manusia bisa menyayat sebuah hati manusia. Begitu tajamnya lisan kita. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memelihara lisan kita. Allah telah menganjurkan kepada kita untuk selalu berkata baik dan benar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Begitu tegasnya Allah menjelaskan kepada kita untuk selalu berkata baik dan benar. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah, kebanyakan selamat atau tidaknya seseorang tergantung kepada pandai atau tidaknya ia memelihara lisannya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamat atau tidaknya seseorang tergantung kepada pandai atau tidaknya ia memelihara lisannya. Itulah beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Dari pertanyaan tersebut, marilah kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, terutama di bulan Ramadan ini. Marilah kita memperbanyak beramal soleh kepada Allah, memanfaatkan waktu kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita biarkan waktu kita terbuang sia-sia begitu saja, karena setiap detik yang kita lalui akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.